Mudah-mudahan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah tahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan sehat, kenikmatan iman sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di Zoom Buatnya satu sirup untuk sama satu belajar bahasa. iya. Ini lanjut atau enggak? Terus admin saya aja nih. Karena sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Itu Alaihi ada masuk di Wasallam, dalamnya. Ada buat antibiotik kita. "Tani Satu ini untuk makan. ma'lumun Enggak. lima katsirum minan nas." Ada dua kenikmatan yang mana manusia itu suka lupa, suka lalai. Tangan. Yang pertama apa? As-sihah, sehat. Yang kedua al-faragh, yaitu waktu longgar. Ya Alhamdulillah kita diberi kenikmatan sehat, diberi kelonggaran, sehingga kita bisa belajar sama kembali belajar bahasa Arab. Apa kok kita harus belajar bahasa Arab? Sebagaimana perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab karena sesungguhnya dia itu termasuk dari bagian agama kalian. Artinya apa? Bahasa Arab itu sangat penting. Bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Islam. Bahkan ada yang mengatakan perkataan Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Al-Arabiyyah fa innaha min dinikum. Bahasa Arab itu termasuk dari bagian agama. Sehingga ketika orang tidak mau belajar bahasa Arab, otomatis dia tidak mau serius mempelajari agamanya sendiri seperti itu. Dan kita bisa melihat juga di dalam kitab-kitab rujukan umat Islam semuanya full bahasa Arab. Kitab-kitab turas, kitab-kitab warisan semuanya full bahasa Arab. Jadi mau nggak mau ya kita harus belajar bahasa Arab agar kita bisa mendalami ilmu agama kita seperti itu. Baik, ini Pak Ferry sudah hadir. Satunya siapa lagi ya? Pak siapa lupa saya namanya. Beliau tadi. Fauzi. Oh, Pak Fauzi Afwan. Sudah hadir nggih antum ya? Pak Fauzi Afwan, suara saya jelas tidak? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya. Untuk share screen saya kelihatan tidak? Ya, kelihatan Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kemarin setelah kita belajar untuk ad-darsul ula, pelajaran pertama seputar at-tahiyyah wa ta'aruf. Di halaman yang kedua, kalau di file ini nggih, halaman kedua. Kemudian halaman ketiga, kemarin kita juga sudah masuk ke at-tadrib, soal-soal seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Mungkin sebelum kita lanjut, kita merojaah sedikit mengenai pelajaran ad-darsul awal, yaitu seputar at-tahiyyah, ucapan penghormatan, wa ta'aruf, dan perkenalan diri. Bagaimana ketika kita bertemu seseorang, memperkenalkan diri kita, atau kita ingin mengetahui nama lawan bicara kita, seperti itu. Baik, mulai dari Pak Fauzi. Nah, saya yang bertanya, Pak Fauzi yang menjawab. Nanti pakai namanya Pak Fauzi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Ismi Fauzi. Masmuka? Ismi Rifki Amrullah. Kaifa haluka ya Pak Fauzi? Bi khair walhamdulillah. Nah, terus jawab balik. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta?
Ayo, bi khair walhamdulillah. Mumtaz, barakallahu fiik. Tadi Pak Ferry lagi sibuk ya? Ya, nggak apa-apa. Pak Ya, Ferry, ada Pak Ustadz nih lagi tiba-tiba ada yang mau USG lagi. ya, Sambil. jawab Pak. Nah, nggak apa-apa. Sambil nyimak aja ya. Baik, sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu Mufradat. Tulis. tadribul awal ini kemarin tugas sudah dikerjakan belum Pak Fauzi? Eh, tadribul tadribul awal ya sil baina ibarati wasuratil munasibah itu Ustaz. Iya Pak, udah belum itu? Oh iya. Kemarin perintahnya kan suruh ngerjain itu. Oh iya Ustaz. Iya. Nah, nggak apa-apa. Hubungkan Coba antara diajarkan. ungkapan Sil dan gambar yang cocok. sambungkanlah atau Iya, hubungkanlah sambungkan. Hubungkanlah baina. antara Mm-mm. ungkapan dan gambar yang cocok itu Ustaz. Ya, betul. Coba kita Ya. ulas nih. Gambar pertama, ya ini gambar perempuan sedang berdua sedang ngobrol. Nah, ini Ya, kira-kira itu nyambungnya kemana? Gambar ini kan Mas Muki bentuknya Ustaz. surah. Ya, Mas Muki, ibaratnya Mas Muki Ustaz. Mas mungkin. Mas Muki. Iya. Ya, betul. Jadi yang warna oranye bawah ini nyambung ke atas. Iya. Nyambung. Iya, ngomong di atas. Jadi yang di atas ini, gambar ini statusnya surah, gambar. Sedangkan Iya, untuk kalimatnya, ungkapannya, ini namanya ibarah. Seperti itu. ibarat. Baik, untuk gambar yang bawahnya. Nah, ini kira-kira nyambungnya kemana Pak Fauzi? Mas Muka Ustaz. Mas muka, ayo sahih. Iya. Kemudian gambar sebelahnya. Nah, ini yang tanda panah yang saya tunjuk kursor ini. Ada dua orang. Iya. Nyambungnya kemana ini Pak kira-kira? Yang anti itu yang gambar yang di bawah itu. Ya, anti Ya. wasat. Wasuratil munasibah. Berarti Iya. kalau yang ini laki-laki atas ini Anta. anta. Kemudian gambar setelahnya yaitu gambar yang paling Kaifahaluki. kaifahalu. Kaifahaluki itu untuk gambar di atas Ustaz. Ya, kemudian gambar bawah Kaifahaluka. kaifahalu. Ahsan, barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya apa? Cara membedakan laki dengan perempuan dilihat dhamirnya, kata gantinya. Kalau Domir. laki-laki Kata gantinya. kata ganti anta, kamu. Tak. Anta. Tak. Sedangkan perempuan ki anti. Seperti Anti. baik, sebelum kita lanjut ke at-tadribus tsani, latihan kedua, ada yang mau ditanyakan, Pak? Cukup insyaallah. Iya, cukup Ustaz. Baik, kita lanjut ke tadribus tsani. Nah, tadrib itu latihan soal. Kalau itu kan ada angka 2. Angka 2, kalau 2 itu bahasa Arabnya isnani, 2. Tapi kalau yang kedua itu Isnan. ats-tsani. Jadi Athani. kita nggak Athani. bisa misalnya tadribul isnen, salah. Yang benar tadribul tsani. Soal yang kedua Tadribut Tani. atau latihan yang Tadribut kedua. Tani. Ajib, apa artinya ajib? Jawablah. Jawablah. Ya, nanti ditulis di sini, Pak. Cuman kita langsung saja Iya, Ustaz. untuk menghemat waktu. Baik, saya yang apa namanya ngomong, nanti Bapak yang jawab. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Afwan, masmuka. Bikho Ini ke samping. Ismi Fauzi. Ayo. Kaifa haluka? Bikhair alhamdulillah. Ya. Kemudian nomor 4, ismi.
Namanya Pak Fauzi. Ismi Fauzi. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini untuk perempuan bebas. Nanti Pak Fauzi sebutin. Mas Muki. Ya Mas Muki. Nah, Ismi Khadijah. Bisa gitu Khadijah. Ustaz. Boleh. Iya, Khadijah. Bebas nama Iya. perempuan bebas. Kaifa Iya. haluki? Bi khair alhamdulillah. Kemudian terakhir at-tamin yang ke-8 ismi. Ismi Khadijah. Ya, ahsantum barakallahu fiikum. Mafhum Pak ya, insyaallah bisa dipaham ya. Insya Allah Ustaz. Nah, kalau Mahfum. sudah bisa dipaham, nanti tinggal dipraktekkannya aja di keseharian Pak Fauzi. Assalamualaikum. Iya. Kaifa haluk, masmuka, ismi dan seterusnya seperti Waalaikumsalam. itu. Kalau misalnya lawan bicara kita perempuan, ya tinggal Assalamualaikum, kaifa haluki, masmuki, dan seterusnya. Seperti itu. Baik, walan nasilu ila darsin jadid. Kita sambung ke pelajaran baru. Wahwa ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Setelah kemarin kita belajar ad-darsul awal, walan darsun jadid, pelajaran baru. Ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Jadi al-wahdatul ula masih bab pertama. Nah, bab pertama kemarin judulnya apa Pak? Tahiyatu wa ta'aruf. At-tahiyatu wa ta'aruf. Ya. Kemudian ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Kemudian al-hiwarus tsani. Al-hiwar itu artinya percakapan. Al-hiwarus tsani, percakapan yang kedua. Percakapan yang kedua alif. Nah, alif bisa nyebutinya hamzah juga bisa, tapi saya lebih nyebutnya alif sih biasanya Pak. Karena untuk urutan huruf hijaiyah kan mulainya dari alif. Al-hiwarus tsani alif, ada gambar mata, telinga, gambar berputar. Nah, maksudnya apa? Undur. Lihatlah. Wastami'. Dan dengarkanlah. Ya, simaklah sebenarnya Pak. Kalau dengarkanlah itu. Simaklah. Simaklah. Wa'id dan perhatikan. Dan ulangilah. Yes. Jadi ini sesuai dengan gambar ya. Muter ini maksudnya ulangi. Undur, lihatlah, wastami' dan simaklah, wa'id dan ulangilah. Baik, nanti tirukan setelah saya nggih. Al-hiwar baina Muhammad wa Syarif. Percakapan antara Muhammad dan Syarif. Kan hiwar. Jadi kalau gitu percakapan ini seputar laki-laki, seputar muzakkar laki-laki. Adapun untuk perempuan nanti di al-hiwarus tsani yang ba. Sekarang kita fokus di yang muzakkar laki-laki, ikhwan laki-laki. Baik, ulangi setelah saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Min aina anta? Min aina anta? Ana min Pakistani. Ana min Pakistani. Ba, bukan pa ya. Ba. Pakistani. Pakistani. Hal anta Pakistaniyun? Hal anta Pakistaniyu? Niyun. Niyun. Ya, ditanwin Pak ya. Hal anta Pakistaniyun? Hal anta Pakistaniyun? Ewa. Naam, ana Pakistaniyun. Naam, ana Pakistaniyun.
Wama jinsiyatuka anta. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ayo. Sekarang saya yang bertanya, saya jadi Muhammad, Pak Fauzi jadi Syarif. Syarif. Baik, saya mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistani. Hal anta Pakistaniyun? Naam. Ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ya, gantian. Sekarang Pak Fauzi jadi Muhammad, saya Syarif. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistani. Hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistaniyun. Wama jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Baik, sekarang kita ulas satu persatu. Sebagaimana yang telah kita pelajari, kalau kembali ke kaidah awal ya, kalau untuk laki-laki yaitu kata ganti anta, ka, jinsiyatuka, dan seterusnya. Baik, assalamualaikum artinya apa Pak Fauzi? Salam keselamatan untukmu. Ayo, keselamatan untukmu. Waalaikumsalam, dan untukmu juga keselamatan. Keselamatan. Min aina anta? Min artinya Dari aina. Dari mana? Anta. Dari mana kamu? Ya. Kamu. Min aina anta berarti secara kalau disusun jadi kalimat dari mana kamu? Min aina anta, dari mana kamu? Nah, ini bentuk cara kita mengajak atau berkenalan sama orang, basa-basi kita. Min aina anta? Kemudian dijawab, ana min Pakistani. Saya dari Pakistan gitu. Ya, Pakistan. Kalau Pakistan. Sudah masuk Indonesia nggak boleh, Pakistan nggak boleh. Pakistan. Tapi kalau sesuai konteks ya, kalau di hiwar dalam bahasa Arab ya tetap Pakistan. Jadi jangan kebanyakan orang ketika dia di Indonesia ngomongnya Pakistan, di Arab pa juga. Sedangkan dalam bahasa Arab itu tidak ada vokal pa, nggak ada. Ba. Nah, banyak contohnya nanti. Misalnya Jepang. Jepang itu dalam bahasa Arab bukan Jepang, bukan. Tapi apa? Yaban dan seterusnya. Insya Allah nanti kita pelajari itu untuk nama-nama negara. Jadi konteksnya kita menyesuaikan konteks bahasa Arabnya. Kalau penulisan bahasa Arab, pa, ejaan pa dalam bahasa Indonesia itu diganti dengan ba. Pakistan, negara Pakistan. Jadi kalau diartikan secara keseluruhan, ana min Pakistan, saya dari negara Pakistan. Seperti itu. Pakistan. Kemudian dilanjut, hal anta Pakistaniyun? Nah, artinya apa Pak Fauzi? Apakah kamu berkebangsaan Pakistan?
Boleh. Atau kita artikan, apakah kamu orang Pakistan? Jadi Orang apa bedanya? orang Bedanya Pakistan. Pakistan Oh, yang pertama dengan Pakistaniun yang kedua. Kalau Pakistan tanpa ya, nah, ingat tanpa ya, Pakistan itu nama negaranya. Nama negaranya. Tetapi kalau ditambahi ya, itu untuk orangnya atau kebangsaannya. Orang Pakistan. Jadi iya, kesimpulannya Ustaz. bagaimana? Ya di sini ini namanya ya nisbah. Ya nisbah. Apa itu ya Nisbah. nisbah? Ya yang digunakan atau ya yang fungsinya untuk menyandarkan seseorang kepada nama negaranya. Sebagai contoh misalnya, bahasa Arabnya negara Indonesia. Apa bahasa Arabnya, Pak? In Indonesiu. Indonesia. I, Ah, Indonesiu. oh enggak, Indonesiu. itu Pak. Gitu. Kalau untuk nama negara sesuaikan Indonesia. Saya. Tapi ini misalnya Oh, gitu. Pak Iya, Ustaz. Fauzi orang Indonesia. Jadi ditambahi saja ya Pak, Indonesian. Iya, ya, iya. Indonesiu. Indonesia. Nah, itulah Indonesia. Indonesiu. fungsi daripada ya nisbah. Jadi tadi saya ulangin ya di sini namanya ya nisbah. Ya yang fungsinya untuk menisbatkan seseorang kepada negaranya. Saya kasih contoh lagi misalnya negara Malaysia. Malaysia bahasa Arabnya apa? Malaysia. Nah, kalau Malaysia S-nya itu diganti dengan huruf Zain. Malaysia. Oh, Malaysia. Malaysia. Tapi kalau orang Malaysia, konteksnya di sini laki-laki ya, tinggal ditambahi ya nisbah di akhir. Malayzion. Nah, seperti itu. Malaysia. Malayzion, Indonesion, Pakistanion, Indonesia. Turkion, dan seterusnya. Jangan gitu. Jadi saya ulangin, Pakistan yang pertama untuk negara, nama negara, kemudian Jangan Pakistanion gitu. yang Ada kedua orang. itu untuk nisbah atau kebangsaannya orang Pakistan laki-laki seperti itu. Nah, nanti kalau untuk perempuan tinggal ditambahi tak marbutoh. Misalnya orang Indonesia perempuan Indonesia Indonesia. Indonesia tuh Indonesia ti gitu ya. ya Indonesiatun Malaysiatun Pakistaniyatun dan seterusnya. Kita lanjut. Naam, ana Pakistaniyun. Ya, saya orang Pakistan laki-laki. Pakistan. Ingat, jadi artinya orang Pakistan laki-laki karena ada yaknya. Ya nisbah tadi. Wa ma jinsiyatuka anta? Apa artinya? Dan apa kebangsaan kamu? Boleh. Dan apa Ya, kebangsaan Ustaz. kamu? Atau dan apa kewarganegaraan kamu? Boleh. Oh, Kemudian gitu, Ustaz. dijawab sama Muhammad, ana Turkiyun. Saya orang Turki laki-laki. Ana min Turkiya. Saya dari negara Turki. Oh. Ahlan wa sahlan. Artinya apa ahlan wa sahlan? Nah, Selamat datang. sahlan ini kalau kita simpelnya ya, itu selamat datang seperti itu. Tapi kalau kita urai perkata ahlan itu kita biasanya kalau di Indonesia suka nyebutin ahlul bait misalnya. Apa maksudnya itu? Keluarga. Ahlul bait keluarga Rasulullah. Ahlul baitnya Rasulullah. Berarti
Ahlan ini bentuk kita menghormati lawan kita. Ahlan kekeluargaan, wasahlan dan kemudahan. Artinya seperti itu kalau kita rinci perkata. Tetapi kalau kita pengen simpelnya ya ahlan wasahlan, selamat datang. Nah, seperti itu. Itu nggak jadi masalah. Baik, sebelum kita lanjut, ada yang mau tanyakan? Ini tadi saya lihat di Zoom dia cuma bertahan 40 menit ya. Nanti saya tambah lagi, saya buat link lagi yang baru di WhatsApp nanti. Belum pro misalnya. Nah, Pak Fauzi atau Pak Ferry mungkin monggo ada yang mau ditanyakan dari segi artian atau mungkin seputar ya nisbah dan seterusnya. Ya, nisbah tadi itu apa definisinya, Ustaz? Nah, saya ulangin ya. Ya, nisbah itu Ya, Ustaz. adalah ya yang digunakan untuk menyandarkan seseorang kepada nama negaranya. Seperti itu. Atau ya yang digunakan untuk menisbatkan seseorang kepada nama negaranya. Pak Fauzi orang Indonesia, berarti Indonesiun. Tapi kalau negara Indonesia itu nggak usah pakai ya nisbah, cukup Indonesia seperti itu. Itu yang membedakan antara ya nisbah dengan apa nama negara dengan ya nisbah tadi. Seperti itu. Oh, kalau misalnya kalau Afrika juga pakai Ya, pakai ya ya nisbah juga. itu ya. Misalnya apa tadi Amerika ya. Afrika, Ustaz. Oh Afrika, Afrika itu Misalnya pakai qaf. Afrika. Afrikiyun, Afrikiyun. Jadi alif N itu hilang. Afrikiyun. Karena kan nggak mungkin alif sama ya bergabung, nggak bisa. Jadi Afrikiyun atau Amrikiyun, Palestiniyun, orang Palestina dan seterusnya. Iya. Dan ini Berarti tidak khusus. dikhususkan kepada nama negara saja. Nama daerah juga bisa. Oh iya. Misalnya Pak Fauzi, nama daerahnya di mana? Di Bima. Bima. Gak bisa Bimayun, gak Bih. bisa. Harus ditambahi dengan waw. Waw di sini sebagai wawul wikoyah. Waw untuk menjaga bunyi huruf ya. Kalau Bimayun kan susah. Jadi Bimawi. 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 Bimawi ya. Ini biasanya Iya, Ustaz. ulama-ulama terdahulu suka pakai ini. Misalnya Iya. Imam Bukhari itu bukan nama aslinya bukan Imam Bukhari. Nama aslinya siapa Pak? Ada yang tahu? Nama aslinya itu panjang Pak aslinya Pak. Kalau Bapak belajar Arba'in Nawawiyah Iya, itu Ustaz. kan ada perawinya. Rawahu Imam al-Muhaddisina Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah. Kemudian di akhir ditambahi Al-Bukhari. Jadi aslinya itu namanya Imam Bukhari bukan Bukhari. Itu nisbah kepada nama daerah beliau. Beliau lahir di daerah Bukhara. Namanya Bukhara. Nah, untuk apa namanya orang-orang terdahulu lama salaf itu suka menisbahkan ke nama daerahnya. Al-Bukhari, oh orang Bukhara. Seperti itu. Orang Bukhara. Sama kayak Ana misalnya. Saya itu suka ini, Pak. Kalau nama itu saya suka tambah-tambah. Rifki Amrullah dari Sragen. Sragen itu nggak bisa Sragen gitu doang nggak bisa. Saya tambahin Rifki Amrullah Asirgoniyu. Nah, misalnya seperti itu. Sragen. Bisa nanti Pak Fauzi. Misalnya Pak Fauzi iseng-iseng bikin Yes. akun apa misalnya. Akun Instagram, Facebook misalnya. Fauzi Al-Bimawi misalnya seperti itu. Allah alam. Iya. Iya, Ustaz. Kalau Jawa itu Jawi gitu, Ustaz. Ya, Jawiyun. Jawi. Bisa. Jawiun. Oh iya, Jawi. Ya, cukup insya Allah. Oh, bisa pakai ya bisa pakai ya nisbah itu juga Jawiun gitu, Ustaz. Bisa, Pak. Orang Jawa. Oh, gitu. Orang Jawa. Iya.
Nah, ini fungsi daripada ya nisbah namanya tadi. Ya nisbah. Tapi kalau untuk nama negara jangan ditambah ya sendiri, jangan. Misalnya Indonesia, udah jangan dirubah-rubah. Indonesia ya Indonesia, seperti itu. Malaysia, udah Malaysia, Amerika, dan seterusnya. Afrika, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan ya nisbah. Jadi kesimpulannya apa? Nah, di sini termasuk daripada at-tahiyah, bentuk kita menghormati, bentuk kita ta'aruf, perkenalan sama seseorang, yaitu dengan nanya nama negaranya juga bisa. Min aina anta. Kemudian bentuk kita apa namanya menghormati lawan kita dengan mengatakan ahlan wa sahlan. Kekeluargaan wasahlan dan semoga diberi kemudahan. Artinya memang diterima banget orangnya tadi gitu, seperti itu. Pak Fauzi misalnya kedatangan tamu, kedatangan misalnya orang jauh. Nah, ini bentuk Pak Fauzi at-tahiyah menghormati lawan bicaranya yaitu dengan mengucapkan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, biasanya ditambahi juga ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, itu terserah, nggak apa-apa. Nggak masalah. Oh, iya. Jadi harus sering dipraktekin ini. Nah, berarti